Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah ilmu agama disampaikan oleh guru kita Adailallah al-mujahid bi sabilillah al-mukarram wa muhtaram Kiai Haji Abu Bakar Madris, kepadanya al-waqas wal falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima bil wujud bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati muttari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pengurus subuh gabungan, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi ini kita kumpul dalam rangka mencoba menimba setetes ilmu Allah di lautan. Mudah-mudahan walaupun setetes, kalau kita manfaatkan insyaallah berkah di dunia wal akhirah. Tentunya yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan barokah salawat ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya, dan di akhirat insyaallah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, yang pertama saya mohon maaf minta duduk karena belum tidur. Ini jam 8 saya udah ditunggu lagi sama jenazah, cuma ditunggunya. Hari ini diminta untuk acaranya 40 harian kalau nggak salah ya. Keterkaitan dengan itu, ada sebuah pernyataan yang Allah nyatakan ini. Kata Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Sama enggak sih orang yang tahu sama yang paham? Banyak orang tahu tapi enggak paham. Contohnya apa? Tentang yang hari ini. Kata Allah, kenapa sih ente masih ingkar aja padahal kalian tahu? Tentang apa? Ingat, nanti lu bakalan meninggal. Habis meninggal, hidup. Habis hidup, mati. Habis mati, hidup lagi. Meninggal dulu baru mati. Meninggal dulu baru sama apa beda tuh? Di sini kan tahu kagak paham. Meninggal sama mati beda jauh. Ayatnya juga lain. Kalau mati ngapain lu tahlilin udah mati? Ini kudu paham. Mati sama meninggal beda jauh. Kalau mati ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Kata Allah, semua yang punya nyawa mati. Semua yang punya nyawa. Malaikat punya nyawa enggak? Pernah dengar malaikat mati? Jin punya nyawa enggak? Pernah dengar jin mati? Itu jin sama malaikat bakalan mati enggak? Mati. Kapan matinya? Kiamat. Berarti perkara mati mah bareng semua.
Mau jin, mau malaikat, mau binatang, mau tumbuhan, mati entar bareng kiamat. Tuh mati itu. Mulainya kapan? Nah kalau nanya mulainya nungguin malaikat yang belum pernah kerja. Karena ada malaikat sampai gini hari belum pernah kerja. Israfil tuh malaikat belum pernah kerja apa? Sampai gini hari megang doang trompet kagak niup-niup. Untung dia kagak batuk. Nah kalau megang trompet batuk ketiup mati bareng gitu ya. Mati tuh. Kalau sekarang belum mati baru meninggal. Kata Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah nyampe nggak bisa mundur nggak bisa maju. Ajalun artinya batas. Kata Allah kalau udah nyampe batas waktunya nggak bisa mundur nggak bisa maju. Batas apa? Kontrak. Kita kalau ngontrak rumah kontrakannya habis kudu keluar nggak? Pindah nggak? Nah Bapak Ibu roh di badan kita ngontrak. Nggak ada yang punya sertifikat roh. Ada yang punya? Ada punya hak milik? Kagak ada. Roh di badan kita ngontrak-ngontraknya sama Allah. Kata Allah kalau kontrakan roh di badan itu habis keluar lu. Kontrakanmu habis pindah. Kemana? Ke alam barzah. Kalau bahasa kita alam kubur. Berarti rohnya masih ada nggak? Udah mati belum? Belum. Baru meninggalkan dunia pindah ke alam kubur. Lah masih hidup. Belum mati. Mana buktinya hidup? Nabi ngajarin kita kalau lewat kuburan suruh ngapain? Suruh ngapain? Suruh salam. Kenapa disuruh salam? Orang dia masih hidup. Itu mah lucu lewat kuburan bukannya salam malah babanya disumpahin. Kurang ajar. Lewat kuburan babanya disumpahin, pang numpang dato, anak bagong mau lewat begitu. Lah kalau anak bagong baba lu babi, lu kurang ajar. Benar? Beda nggak tuh mati meninggal? Lah beda. Lah kalau meninggal, kalau masih hidup kenapa? Nah ingat, setiap yang hidup butuh makan. Cuman ingat kasar makanannya kasar, halus makanannya halus, nggak bisa dicampurin tuh. Kita masih hidup begini nih kasar apa halus? Kasar. Kalau udah meninggal halus, halus makanannya hata kutu air yang kecil banget, ngerti kecil? Udah kebangkatan kecil, kecil kan tuh ya? Hata kutu air yang kecil banget karena dia hidup makan. Cuman halus makanannya halus, kasar makanannya. Kalau masih hidup begini, kasar apa halus? Kasar, makanannya kasar. Kalau udah meninggal, halus, makanannya halus, doa. Jangan dibolak-balik, gak bisa. Bapak kita masih hidup, berarti kasar apa halus tuh? Masih hidup, kasar. Nah datang ke rumah babak, kasih yang kasar, duit bagi, jangan doa. Doa mah halus. Datang ke rumah babi gagah banget mendoa doang. Mbak ayo doain biar banyak duit. Kata babanya gue bisa itu mah. Encer. Tapi sebaliknya orang tua udah meninggal halus apa kasar? Nah kasih yang halus doa. Jangan kembang. Kembang mah kasar kagak laku. Datang ke kuburan bawa kembang doang 3 bungkus. Air mawar 2 botol, gagah banget. Nyampe kuburan ngoret, habis ngoret buka bungkusan kembang. Ngomong di atas kuburan, Bapak cuman ini yang dapat air berikan. Ya. Jangankan 3 bungkus, 2 truk lu siramin gak bakalan wangi. Betul. Apalagi cuma 3 bungkus. Habis tabur bunga buka lagi air mawar, siram lagi 2 botol. Dia ngomong lagi, adem ya Mbak, adem. Kata babanya apaan? Adem, becek 2 botol. Makanya kata Nabi apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tanaman akhirat. Hati-hati. Makanya kita kumpulin sekarang. Kenapa? Ingat besok lu meninggal. Makan tiap hari. Kerja udah kagak. Tuh pikirin. Kita masih hidup makan. Umat kerja kagak.
Makan tiap hari, lama-lama habis nggak? Coba yang kita bayangin, kalau yang meninggal zaman Nabi Muhammad ya jangan zaman Adam, jangan lamaan. Zaman Nabi Muhammad ya sampai sekarang nih, udah 1500 tahun belum kiamat-kiamat. Kira-kira bekal kita cukup betul? Makanya saya mau tanya nih, jamaah kuliah subuh, yang pada rajin subuh nih, kira-kira pengennya kiamat cepat apa lambat? Jujur. Pengennya cepat apa lambat? Tunda dulu. Salah, makanya kudu ngaji. Kalau saya mah pengennya cepat, kalau perlu ntar sore. Lah saya ikhlas walau ntar sore. Kenapa? Kalau ntar sore kiamat aman, berarti cuma seharian kita di kuburan, aman. Yang kita takut kita meninggal kiamat masih 5000 tahun, lama banget. Lah kalau amal banyak, kalau dikit digebugin mulu malaikat. Nah. Halo. Yuk kita berandai-andai. Kalau mau saya ngaji mah santai aja dah. Ya. Nggak usah terlalu serius, sudah. Ayo kita berandai-andai karena kata suatu saat kita meninggal kiamat masih 5000 tahun. Bekal apa yang kita siapin? Ingat lu makan tiap hari kerja kagak? Kalau banyak, kalau habis. Bekal dunia udah dibawa nih, ya enggak? Sholat tahajud, sholat sunnah, baca Quran, silaturahim. Banyak kita bawa bekal, uman habis orang kerja kagak. Nah terus makan apa Ustaz? Nah, kata orang tua kita dulu begini, lu kalau lagi kerja lagi enak, lu jangan boros, bener gak? Kudu nabung. Suatu saat lu udah kagak kerja, tinggal ngambil tabungan, aman gak kira-kira? Nah, makanya kata Nabi, kalau udah habis gimana? Tenang, yang penting lu banyak tabungan. Kalau lu punya tabungan aman. Lu apa tabungannya? Ada 3 kata Nabi. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Masih hidup nggak pelit sama sedekah. Tuh tabungan pertama tuh. Ustaz bukan nggak mau sedekah, nggak punya duit. Sedekah nggak kudu pakai duit, banyak jalannya. Salah satu wirid zikir itu sedekah. Kullu tahlilin sedekatun wa kullu tasbihin sedekatun. Wirid itu tasbih sama juga sedekah. Apalagi ada duitnya, ada wiridnya, cakep tuh. Duit kagak, banyakin wirid. Makanya kalau hari Jumat bawa tasbih. Niatin wirid. Tasbih yang kecil aja, tasbih Arab. Jangan tasbih Cina, itu mah gede-gede, solin itu mah. Solin lain dia mah. Iya. Tasbih Arab aja yang bacanya enak, subhanallah, subhanallah. Kalau tasbih Cina kan bacanya lain dia mah. Cepek sonoan, ceban marian, cepek sonoan, itu Cina. Bawa tasbih, niatin buat wirid. Lah kok pakai diniatin Ustaz? Karena ada orang bawa tasbih bukan niat wirid, niat pelit, alat tasbih. Tasbih dijadiin alat, yang modus. Kotak amal keluar dari kanan, tasbih mulai nongol. Mata rada merem dikit. Mulai ada subhanallah, subhanallah. Begitu kotak makin dekat, makin kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kotak lewat, alhamdulillah. Emang lu pelit mah. Shadaqatun jariyah. Apa terusnya? Imatatul adza anit thariq. Awas. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau ada duri di jalanan kita pinggirin, itu sampai sedekah. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau saya yang lemparin duri? Kalau buang duri kita dapat sedekah. Kalau kita buang duri dapat dosa. Benar? Hati-hati yang buang sampah sembarangan. Sama itu. Bener. Mentang-mentang rumah dekat kali melempar aja lah, sama itu. Shadaqatun jariyah, banyakin sedekah. Ini apa jam berapa? Katanya setengah 6 gitu lah gitu ya. Ustaz sedekah udah habis.
Kiamat masih panjang. Tabungan kedua. Apa tabungan kedua? Au ilmun yantafi'u bi. Tabungan kedua kata Nabi ilmu yang manfaat. Apaan yang kedua? Apa yang kedua? Ilmu yang punya. Punya. Lah gak manfaat gak punya. Tai ledik lu. Tahu ilmu manfaat cari dong. Lu nggak cari bagaimana manfaat, buat diri lu aja salah apalagi buat orang lain. Contoh yang gampang dah, kerjaan sehari-hari dah. Borok-borok buatnya manfaat buat orang lain, buat diri kita aja kadang-kadang masih salah. Apa kata Nabi? Ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Ntar sampai suatu masa umatku banyak yang sholat hakikatnya nggak sholat. Ini yang jamaah subuh saya yakin banget semua sholatnya lengkap. Tapi bener mah belum tentu. Udah sholat mah udah, bener mah belum tentu. Kenapa? Ngajinya kurang. Kita kan kalau ngaji sok pinter. Kan ada pengajian di mana? Masjid Al-Huda. Gurunya siapa? Si Ano. Iya, iya. Mending pinter goblok. Bener. Padahal yang namanya ngaji iming-imingnya luar biasa kata Nabi. Man hadara bi majlisil ilmi fakannama salatu alfi min salati sunnah. Siapa yang duduk di majelis ilmu sama juga salat sunat 1000 rakaat. Duduk doang udah dapat 1000 rakaat. Pernah kita salat 1000 rakaat? Pernah Pak? Boro-boro 1000 rakaat, terawih aja 20 rakaat pakai ngeliatin jadwal imam. Ya. Giliran siapa? Ustaz Amit lama pindah. Kenapa? Ibadah tanpa ilmu ditolak. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun. Awas kata Ibnu San, ibadah tanpa ilmu ditolak kagak diterima. Udah ditolak? Udah ditolak, emang ada yang ditolak diterima? Lihat, Ibnu Ruslan luar biasa. Ibadah nggak pakai ilmu ditolak kagak diterima. Emang ada yang ditolak diterima? Ada, saya bilang kagak ada. Tuh habis tahlilan, kasih amplop, jangan-jangan kantongnya dibuka. Nah, tuh ada. Ada. Tapi ibadah gak pakai ilmu ditolak, gak diterima. Nah ini yang kita khawatir, yang Nabi bilang banyak orang sholat hakikatnya gak sholat. Yuk kita cek. Kita cek rame-rame. Sebelum sholat kan wajib wudhu ya? Benar. Apa sih arti wudhu? Bersuci, kebersihan, benar. Pertanyaan saya sederhana. Mandi sama wudhu bersihan mana? Ayo, ayo mandi sama wudhu bersihan mana? Tuh kan segini doang ada 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu. Banyakan yang kagak jawab nyari aman. Ntar gue jawab mandi wudhu lah, gue diem dah. Hadirin kan gampang banget, kalau mandi kan semuanya dicuci. Pakai sabun, digosok-gosok, benar. Lah kalau wudhu kan cuma basah kepala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi berarti bersih mana? Mandi lah susah amat ya. Berarti wudhu sama mandi bersihan man? Habis mandi boleh nggak langsung sholat? Lah kalau gitu bersihan mana? Keder kan? Wajar nggak kalau orang di luar Islam bilang begini, orang Islam bego. Kenapa? Habis mandi bersih-bersih, cuci muka lagi. Ya. Karena kita yang ngerjain nggak paham. Tahu tapi nggak paham. Mandi sama wudhu jelas bersihan mandi. Lah kenapa kok habis mandi nggak boleh sholat? Kan kerjaannya sama. Mandi cuci muka, wudhu cuci muka. Mandi cuci tangan, wudhu cuci tangan. Mandi cuci kaki, wudhu cuci. Lah kan sama. Kenapa nggak boleh langsung? Ada kaidah. Nah di sini pentingnya ngaji. Apabila 2 pekerjaan yang sama,
Salah satu harus diulang, pasti ada beda. Kalau nggak ada bedanya ngapain diulang? Betul. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa, wudu ada. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuh auliyaika wa la tusawwidni bizulumatika kama tusawwidu wujuh alaika. Mandi cuci tangan nggak pakai doa, wudu ada. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Mandi cuci kaki pakai doa, wudu ada. Allahumma sabit qadamaya ala siratal mustaqim. Kesimpulan, siapa yang wudu basuh muka nggak pakai doa berarti bukan wudu, cuci muka, mendingan mandi. Nah, kok kagak yakin segini banyak apal doa wudu, kagak yakin nggak udah. Ya, buka keran gini, cek, cuci tangan itu mah. Ya, Ustaz kan doa doang sah. Oh hati-hati. Bapak kalau makan ngarah kenyang doang apa nyari vitamin? Hah? Lah kalau kenyang doang lu makan rumput juga kenyang. Lah ngapa nyari nasi? Betul. Jadi makan bukan asal kenyang, wudu bukan asal niat, ada tujuan. Kalau wudu nggak punya tujuan, mandi aja. Kenapa pakai doa? Karena ada tujuan. Ayo, tadi baca rawi, tujuannya apa? Tadi baca rawi, tujuannya apa? Mencintai Rasul, mau dapat syafaat, betul? Kira-kira Nabi kenal kita nggak? Lah bagaimana lu dapat syafaat? Kenal juga enggak? Janganan kita model mukanya orang Indonesia, model muka Arab aja belum tentu Nabi kenal. Orang besok di padang mahsyar bukan ratusan, mungkin miliaran, betul? Bagaimana lu dapat syafaat kalau lu nggak dikenal Nabi? Tapi kira-kira pengen dikenal Nabi nggak? Pengen dikenal Nabi nggak? Gampang. Caranya gimana? Seragam. Coba kalau kita kumpul, tim sepak bola dari mana aja kumpul di Monas atau di Senayan, supaya teman-teman nggak ketukar kan kita kumpul pakai seragam, bener nggak? Yang rada kuningan Jackmania, begitu kan? Lu kalau mau ketahuan sama Nabi kudu seragam. Seragamnya gimana? Lihat kata Quran. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Besok di padang mahsyar muka cuman dua, hitam sama putih. Nabi ngenalin muka umatnya yang mukanya putih. Pengen putih, pengen hitam. Pengen putih, pengen hitam. Nah kalau lu pengen putih tiap wudu doain muka lu. Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah putihkanlah muka saya dengan cahayamu. Kama tubayyidu wujuha auliyaika. Sebagaimana kau putihkan muka para walimu. Jangan kau hitamkan muka saya sebagaimana kau hitamkan muka musuhmu. Itu cuci muka udah niat pengen ketemu Nabi. Bukan asal basah. Besok lu kumpul di padang mahsyar. Matahari sejengkal. Sekarang yang tingginya 13 juta kilometer. Panas 36 derajat udah gak kuat ya. Nih paling berapa derajat bagi kipas angin? Besok sejengkal. Mau adem apa panas? Mau adem apa panas? Nah kalau lu mau adem tiap wudu doain pala lu. Allahumma azillani tahta zilli arsika yauma la zilla illa zilluka. Ya Allah lindungilah pala saya dengan arasmu. Di mana nanti di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindunganmu. Dari sekarang tuh pala doain. Oh udah dapat syafaat Rasul. Udah dapat perlindungan. Kira-kira masuk surga? Ntar dulu. Kan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin. Lu kerjaan lu di dunia bakalan ditimbang. Benar. Ntar lu ditimbang dulu tuh. Kalau maksud ntar dulu. Jangan surga dulu. Timbang. Cuman kata Allah ada orang yang nerimanya pakai tangan kanan. Ada yang pakai tangan kiri. Biyamini. Ada yang nerima tangan kanan. Insya Allah selamat. Kalau tangan kiri cilaka. Lu pengen kiri pengen kanan? Hah? Pengen kiri pengen kanan?
Nah kalau lu pengen kanan, tiap wudu tangan lu doain. Allahumma a'tini kitabi biyamini hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan melalui tangan kanan saya. Kalaupun dicatatin itu ada hisab yang ringan-ringan aja. Dari sekarang udah minta doa mau. Oh udah terima tangan kanan. Apa masuk surga? Ntar dulu. Kenapa? No sirotol mustaqim. Bisa-bisa lu nyemplung. Bener. Bener. Yang katanya rambut dibelah. Kira-kira mau selamat mau nyemplung. Hah? Nah kalau lo mau selamat tiap wudu doain kaki lo. Allahumma sabit kadamaya ala siratim mustaqim. Ya Allah tetapkanlah kedua kaki saya ketika berjembat di siratal mustaqim. Wudu tuh punya doa, punya tujuan, bukan asal basah. Nyampe ke sono? Udah nyampe ke sono? Belum. Lah katanya ngaji kuliah subuh udah lama. Ini belum sholatnya, ini belum. Ini belum ke sholat. Makanya ngaji itu sama ibadah itu harus ada 3. Ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Syariat ilmunya, hakikat tujuan. Ibadah kudu punya tujuan. Nggak punya tujuan ngaco. Sering banget kita dikatain orang Cina. Apalagi yang agamanya Konghucu. Orang Islam bego. Mendingan gue Cina katanya. Emang apa? Gue mah sebelum sembahyang gue siapin makanan. Kan gitu. Ada bekakak ayam, ada apel, ada anggur. Enggak? Diambil tuh obat nyamuk panjang sio. Bayang dah dia hoya hoya kan gitu kan. Kelamaan hoya hoya perutnya lapar. Jemakan bekakak ayam kenyang. Jemakan apel enak. Dan daripada orang Islam bego. Emang apa? Lu lihat aja orang Islam. Sholat sendirian di kamar. Nunjuk kagak ada yang ditunjuk. Nah, nengok kanan kagak ada orang. Dia tengok kiri kagak ada juga. Malu sendiri. Usapanya bukannya ciluk bak stres. Nah, ayo lo. Ayo. Kalau lu nggak punya tujuan bisa dikatain orang. Nantilah kita bahas. Ilmu. Alhamdulillah. Ilmu apa? Ilmu apa aja? Termasuk ilmu matematik. Yang penting ilmu manfaat. Ya. Bukan hanya ilmu ibadah doang. Ilmu keduniaan sama. Kalau ilmu yang manfaat akan nolongin kita. Betul. Ya saya mah tukang tani. Cuman ngasih tahu orang nih cara nanam yang begini nih yang bagus. Tuh juga tuh. Selama itu dimanfaatin, selama itu dapat. Ilmu habis, orang muridnya pada habis. Kagak lagi ngedoain bener gak? Nah ada tabungan ketiga. Awaladun solihun yad'ullah. Tabungan ketiga anak yang soleh. Alhamdulillah banget. Nabi ngomongnya waladun solihun. Bukan ibnun soleh. Ibnun artinya anak, walad juga. Apa bedanya ibnun dengan walad? Kalau ibnun anak keturunan langsung. Saya Abu Bakar bin Madris, bukan walad Madris. Benar. Kalau walad itu anak, bisa anak angkat, bisa anak asuh, bisa anak tiri, anak orang. Coba kalau Nabi bilang ibnun solihun, anak keturunan. Lah kesianan yang mandul. Lah gue gimana gak punya anak? Ya. Kata Nabi walad, lu kagak punya, gak keturunan gak apa-apa. Lu angkat anak orang sama. Awaladun solihun. Pak, sebenarnya kita punya anak apa sih yang kita harapin? Anak kaya, orang tua kaya belum tentu. Anak senang, orang tua senang belum tentu. Bener. Yang pasti bapak kaya, anak jadi raja itu pasti. Bener. Yang banyak anak senang, orang tua jadi pembantu itu banyak. Bener. Pagi-pagi anaknya kerja, mantu kerja, tinggal cucu sama siapa? Sama neneknya ya, gini-gini ya. Ya. Ustaz bukan gak pengen punya anak soleh dan soleh, pengen uman susah. Saya bilang bukan susah, kagak ada kemauan. Kalau ada kemauan pasti bisa. Nih masuk kampung apa nih?
Jatiasi. Jatisari ya? Jatisari sama saya orang Pasar Minggu, nggak beda jauh. Nyak kita dulu nggak ada yang sekolah, ngapal, tapi kepengen anak soleh dan soleh, buktinya kita pada bener. Padahal mak kita bodoh dulu, bener. Sekarang emak bapaknya ada yang sarjana, ada yang alia, ada yang emak bapaknya pada pinter, ngapa anak sekarang pada bandel? Emak kita dulu bodoh, kita di anaknya pada bener. Sekarang emaknya sarjana, bapaknya sarjana, SMA, punya pendidikan, kenapa anak sekarang pada bandel? Kemauan. Dulu emak kita saking pengen banget punya anak soleh, ilmu kagak. Dulu satu orang perempuan kan dulu paling banyak ngajinya seminggu 2 kali. Yang diaji kagak macem-macem. Perukunan masih 420, emang apa? Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Emang segitu doang aja ya. Tapi dia pakai. Begitu anaknya dia mau masak pagi-pagi, anak nangis taruh di ayunan, diindung pakai selawat. La ilaha illallahul malikul hakul. Bagaimana gede kagak bener, orok aja udah diajarin selawat. Kadang-kadang si 420. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawa. Wajar gede pada bener, orang kecil udah selawatan. Sekarang ada ibu-ibu yang gitu Pak. Langka, gimana anak sekarang mau taat sama orang tua, masih orok aja dikejek keder mamanya. Kemana, dimana lah. Alamatnya palsu udah. Oleh karena itu, jadi jangan khawatir, kita belum mati, orang tua kita, nenek engkau kita belum mati baru meninggalkan. Dia masih butuh Fatihah. Dia masih butuh informasi dari anaknya, doa. Kenapa? Jangan dia meninggal warisannya aja lu pakai. Dia yang meninggal pun harus dapat warisan dari lu. Apa warisannya? Fatihah. Benar. Kirimin Fatihah orang tua. Ini yang namanya berkah. Betul. Insya Allah jadi keberkahan ya. Kenapa? Karena kita ini banyakin Fatihah buat orang tua. Saya taunya dari mana? Ntar saya terangin. Tubuh manusia ini kalau dihancur semua, tapi ada satu bagian yang gak kemakan oleh tanah. Apa? Tulang ekor. Ini gak kemakan Pak. Ratusan tahun akan selalu ada. Yang lain bisa hancur. Kenapa Allah sisain tukang? Ini rahasia yang Allah berikan, kenapa kita harus silaturahim dengan orang tua walaupun dia sudah tidak ada. Ingat, karena dia baru meninggal, belum mati. Ya. Nah, oleh karena itu kita doain, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makamnya diluaskan, diberikan raudhah min riyadil. Kalau diterima nikmat apa musibah, Pak? Doa kita tadi kalau nikmat apa musibah? Kenapa ke orang meninggal dibilang ahli musibah? Jelek lu. Kenapa dibilang musibah? Tadi kan lu kata nikmat. Lagi-lagi kenapa kita banyakkan tahu tapi kagak apa? Ayo saya nih terakhir aja nih, terakhir. Karena ini penting juga. Ayo Bapak Ibu, saya tes yang gampang-gampang aja. Kita kalau mau makan baca doa enggak? Apa doanya? Allahumma barik lana bima rozaqnana wa qina. Doa apa tuh? Makan. Kalau mau buka puasa baca doa enggak? Apa doanya? Allahumma, yang suruh robah barik lana jadi lakasum itu siapa? Ayo lo. Emang pernah begini? Doa makan di luar bulan puasa, Allahumma barik lana. Emang ada begitu? Lah kalau robah?
Bulan puasa bulan berkah, mestinya tambahin doa apa buang? Lah ngapa lu buang? Gara-gara lu nonton TV kagak ngaji lu. Tahu. Lakasumtu itu bukan doa buka puasa. Lakasumtu itu doa setelah berbuka. Buka puasa mau makan mau minum tetap barik lana, ngapa jadi lakasumtu? Bedok, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Batalin, udah batal barulah kasumtu. Ini mah minum belum, makan belum, air masih di meja pakai lakasumtu. Wa ala rizkika aftartu. Atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Belum. Gimana sih lu? Oke nambah lagi zahabat zomau, telah hilang sirna haus lagi. Hilang dari mana lu udah minum? Ya, ayo kaji ulang. Masih banyak tuh Pak. Kita masih banyak. Dunia disamain sama bumi. Informasi dianggap doa. Masih banyak tuh. Kita harus upgrade terus pengetahuan kita. Karena agama harus di-upgrade. Jangan gitu-gitu aja ya. Makanya ini terus. Makanya buka puasa tadi bukan lakasum tuh. Barik lana tetap baru kedua lakasum tuh setelah berbu. Kalau orang sini mah tahu bukanya pakai azan apa pakai bedung? Hah? Pakai azan pakai bedung? Pakai air, masa pakai bedung? Kali pakai bedung keras banget. Saya rasa ini saja, kurang lebih mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.